Purbalingga sekaligus mahasiswa PPD Daljab tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. Silakan menyaksikan video ukir saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Oke, sip. Sebelum memulai pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Kepada Basara, silakan maju ke depan. Garuda Pancasila. Silakan kepada Mbak Iko untuk maju ke depan memimpin dan yang lain silakan berdiri. Ya, sekarang saya mau bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, Mbak Vika? Oke, betul. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang toleransi beragama. Masih ingatkah kalian apa itu toleransi? Siapa yang ingat, Mbak Diana? Saling menghormati. Oke, betul. Toleransi saling menghormati. Apa lagi? Oh, Mbak Eka. Dan saling menghargai. Betul, saling menghargai. Toleransi itu berarti saling menghormati, saling menghargai. Kemarin kita belajar tentang toleransi beragama. Nah, dalam agama tentunya hukum-hukumnya berbeda. Pada hari ini kita mau belajar hukum halal dalam Islam, yaitu submaterinya tentang makanan dan minuman halal. Coba sekarang kalian perhatikan gambar ini. Ada gambar apa ini? Ada gambar makanan dan ada logo, di tengahnya logo apa? Halal. Pernahkah kalian menjumpai logo seperti itu di dalam kemasan makanan? Nah, coba Rizka mau tanya, siapa yang tahu apa itu halal? Oh iya, Mas Aji, apa itu halal? Sesuatu yang boleh dilakukan dalam Islam. Oke, betul. Halal itu berarti sesuatu yang boleh dilakukan, atau kalau dalam hal makanan berarti sesuatu yang boleh dimakan, ya. Sesuatu yang boleh dimakan dalam Islam. Terus siapa yang bisa menyebutkan contoh makanan halal? Oh ya, Mbak Zahra, apa makanan halal? Ayam. Ayam, betul. Kalau makanan yang haram yang tidak boleh, contohnya apa? Anjing dan babi. Anjing dan babi, betul. Oke, sekilas kalian sudah bisa memahami ya. Nah, sekarang kita mau mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah ini, Bu Isa akan menampilkan video pembelajaran. Silakan untuk semua anak-anak, kalian perhatikan videonya. Juga berarti sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Yang kedua yaitu hewan yang hidup di air seperti ikan, kerang,
cumi-cumi, udang, dan lainnya. Dan yang ketiga, ada buah-buahan dan biji-bijian yang tidak membahayakan kesehatan. Contohnya mangga, durian, semangka, beras, dan jagung. Adapun minuman halal, yaitu air yang halal dalam Islam adalah air yang bersih, tidak tercampur dengan barang yang najis, tidak memabukkan, dan tidak membawa kerumunan. Halal itu artinya berarti makanan yang boleh dimakan. Sedangkan minuman halal berarti minuman yang boleh diminum. Tadi ada beberapa contoh makanan dan minuman halal. Kalau makanan halal tadi jenis yang pertama yaitu dari yang hewan darat. Coba dua contoh hewan darat yang halal. Kambing, betul. Kalau dari hewan yang hidup di air contohnya Mbak Iko. Ya, cumi-cumi, betul. Cumi-cumi itu halal. Terus dari jenis buah-buahan. Contohnya apa Samsi? Buah apa yang halal? Apa? Mangga, betul. Jenis sayur-sayuran. Balita. Kangkung, betul. Jadi banyak sekali makanan-makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dalam Islam atau yang disebut dengan makanan halal. Apakah sampai sini kalian paham? Kita screening ya. Kita tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Tabuk 1, tabuk 2, tabuk 3, tabuk 4, tabuk 5. Setelah ini, guru akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok untuk memudahkan kelompoknya sesuai dengan tempat duduk kalian ya. Dalam satu kelompok nanti guru akan memberi kalian beberapa kasus yang harus kalian selesaikan dan diskusikan. Untuk kelompok pertama, bisa tentukan kelompok Mbak Zara, kelompok pertama ya. Kelompok kedua, kelompoknya Mbak Firsa, dan kelompok ketiga, kelompoknya Mbak Diana. Untuk kelompok yang pertama, ya silakan diperhatikan di layar. Ada kasus ya, kasus yang tadi ditayangkan di sini sudah ada. Nanti kalian baca kasusnya, kemudian kalian diskusikan dan dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Paham? Paham. Silakan dibacakan, didiskusikan bersama. Kasusnya dibaca dulu ya. Setelah kasusnya dibaca dan dipahami, kalian jawab soal-soalnya yang ada 3 soal itu. Kalau misalkan bingung, kalian diskusikan bersama. Kalau misalkan belum mendapatkan referensi, kalian bisa cari di buku. Nah, silakan didiskusikan. Ya, ditulis ya. Hasilnya yang sudah didiskusikan ditulis di lembar. Semuanya ikut berpikir ya. Nah, ini ya. Ya, silakan didiskusikan bersama-sama. Gimana, ada yang bingung? Tidak ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sekarang guru persilakan untuk masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk kelompok kedua
Kami beranggota saya sendiri, Deyana, Nida, Gibran, dan Samsi. Keluarga Hasan tinggal di sebuah perumahan yang warganya beragam agama. Suatu hari tetangganya yang non-muslim, Pak Andi, memberikan sebungkus daging sapi kepada keluarga Hasan. Pak Andi mengatakan bahwa daging itu hasil potongan hewan di rumahnya sendiri. Hasan dan keluarganya bingung, apakah daging itu boleh dimakan atau tidak. Sebagian keluarga berpendapat boleh, karena itu pemberian tetangga dan daging sapi halal. Namun yang lain berpendapat tidak boleh, karena tidak tahu cara penyembelihannya sesuai syariat atau tidak. Apa syarat sah penyembelihan hewan agar dagingnya halal dimakan menurut ajaran Islam? Syaratnya yaitu ketika menyembelih harus dengan mengucapkan lafal Allah seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi kelompok 3 sudah maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya tentang sebuah kasus ya, di mana ada keluarga Pak Hasan yang tinggal di perumahan. Kalau di perumahan itu biasanya agamanya beragam, ya, tidak hanya Islam. Kemudian keluarga Pak Hasan itu mendapat daging sapi dari tetangganya yang bernama Pak Andi. Tetapi Pak Andi itu bukan orang Islam. Nah, Pak Andi mengatakan bahwa daging sapi itu adalah hasil nyembelih sendiri di rumahnya. Kalian tahu nggak kalau orang Kristen atau non-Muslim menyembelih hewan itu berarti dengan menyebut nama Allah atau tidak? Tidak ya. Berarti hukumnya halal atau haram? Halal. Berarti hukumnya haram. Terus bagaimana sikapnya Pak Hasan ketika diberi daging sapi tersebut oleh Pak Andi? Apakah harus menerima atau menolak? Ya, Pak. Betul, Balita. Pak Hasan boleh menolak, tetapi dengan cara yang sopan, dengan dijelaskan ya bahwa Pak Hasan beragama Islam. Kalau dalam agama Islam, dalam menyembelih hewan harus dengan mengucapkan lafal Allah. Jadi di sini Pak Hasan boleh menolak, tetapi dengan kata-kata yang baik dan sopan agar tidak menyinggung Pak Andi. Paham? Oke. Setelah ini, Bu Guru akan memberikan kalian games ya yang berisi quiz ya. Di situ di masing-masing laptop yang ada di masing-masing kelompok sudah ada game interaktif yang bisa kalian kerjakan. Nanti kalian kerjakan bersama-sama ya. Semuanya boleh ikut menjawab. Ya, coba semuanya mencoba untuk mengerjakan games yang sudah tersedia.
diperbolehkan untuk dikonsumsi dalam Islam. Makanan dan contoh makanan halal yaitu ayam, kambing, susu. Contoh makanan haram yaitu anjing dan babi. Ya, betul ya, Mbak Diana. Tadi Mbak Diana sudah menyimpulkan materi hari ini, yaitu bahwa makanan dan minuman halal berarti makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dalam Islam. Contoh makanan halal ada ayam, kambing, udang, cumi-cumi, buah-buahan, sayur-sayuran, dan masih banyak lainnya. Sedangkan contoh makanan yang haram yaitu ada anjing dan babi. Coba, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah paham dengan materi hari ini? Apakah ada kendala selama pembelajaran saat ini? Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga kalian selalu semangat belajar. Untuk minggu depan kita mau belajar bab selanjutnya yaitu keteladanan Khulafaur Rasyidin. Ya, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama kepada Mbak Sarah.